Saya buka dulu kelas pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan insya Allah dalam keadaan sehat meskipun masih dalam situasi virtual ya. Oke, tidak terlalu lama. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita akan meneruskan materi minggu sebelumnya. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang deterministic finite automata atau DFA, ya. Dan Anda juga sudah tahu bagaimana cara kerjanya DFA, ciri khasnya DFA seperti apa, itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, hari ini kita akan meneruskan pokok bahasan tentang non-deterministic finite automata atau yang biasa disingkat menjadi NFA. Review sedikit, jadi kalau misalkan yang minggu lalu kita tahu bahwa finite state automata ya atau FSA itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan eh, fungsi transisinya. Jadi berdasarkan fungsi transisinya A itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut sebagai DFA dan yang kedua adalah NFA. Minggu lalu sudah saya bahas sekilas tentang perbedaan antara keduanya, tapi saya mau review kembali untuk yang DFA. Oke, yang DFA ciri khasnya kemarin adalah satu state itu bisa menuju ke state berikutnya ya jika diberikan input simbol tertentu. Jadi misalkan ketika sekarang posisi saya ada di P0, ya, misalkan ada di P0, kemudian saya dikasih input simbol 0, maka saya hanya bisa ke P1. Saya nggak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa ke P1. Pun demikian, ketika saya di P0, kemudian saya dikasih input simbol 1, maka saya hanya bisa ke P2. Saya tidak bisa ke state yang lain. Ketika saya posisinya ada di Q1, kemudian saya diberikan input simbol 0, maka saya hanya bisa ke Q3. Ketika saya dikasih input simbol 1, saya hanya bisa ke Q2. Itu ciri khas dari deterministic finite automata. Sehingga kalau ini ya, saya buat notasi formalnya, misalkan himpunan state-nya adalah Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4, lalu himpunan input simbolnya itu 0 dan 1, ya. Lalu state awalnya atau inisial state-nya adalah Q0 dan himpunan final state-nya adalah Q3 dan Q4, maka fungsi transisinya atau deltanya itu bisa kita susun seperti ini gitu ya. Bisa dilihat bahwa ciri khas dari DFA value atau nilai yang ada pada tabel transisi itu hanya berisi satu buah set saja. Jadi misalkan ketika Q0 saya kasih input simbol 0, ya dia hanya bisa ke Q1. Q0 dikasih input simbol 1, ya saya hanya bisa ke Q2. Pokoknya satu sel ini, satu value ini itu hanya bisa berisi satu buah set saja. Ya, itu ciri khas dari deterministic finite automata. Mesin otomata yang ada di sebelah kiri ini, kalau misalkan kita coba masukkan input string gitu ya, ketika misalkan saya masukkan 00110, ya, posisinya di sini 00110, dia berhentinya di satu sehingga dia akan ditolak. Kalau saya masukkan 11010, berarti dari P0 dia 1, 1, 0, 1, 0. Dia juga berhenti di P1, sehingga dia juga akan ditolak.
Kalau diterima, berarti dari Q0 ya 0, ya 1, 0, 0, 0. Dia berhenti di Q3. Berarti dia akan diterima. Oke? Lalu yang keempat, 0, 0, 1, 1, 1. 0, 0, ya, 1, 1, 1. Ya. Dia berhenti di Q4. Berarti dia juga diterima. Jadi dengan menggunakan DFA, kita bisa melihat string ini itu dikenali apa tidak oleh mesin DFA tersebut. Ya. Nah, itu review materi minggu kemarin. Nah, sekarang bagaimana untuk yang NFA? Bedanya apa dengan DFA? Oke, non-deterministic finite automata itu sedikit unik. Dia kalau dilihat dari gambar mesin otomatanya, secara sekilas nggak ada bedanya dengan DFA, ya sama, karena dia sama-sama finite state automata, sama-sama FSA. Tapi kalau Anda cermati lagi, berbeda dengan DFA, saya kembalikan ke sini ya. Kalau DFA Anda lihat dari satu state untuk menuju ke state lain, itu dia dikasih input simbol kan, dan input simbolnya hanya ini. Dan antara input simbol yang pertama dengan yang kedua pasti nilainya beda-beda. Makanya di sini, yang 0 ke sana, yang 1 ke sini. Yang untuk ketiga, 0-nya ke sini, 1-nya ke sini. Ya, untuk Q4 0-nya ke sana, 1-nya ke sini. Jadi berbeda. Tapi kalau NFA, coba dilihat. State A, ketika dia dikasih input simbol A, dia bisa ke dua state. Bisa ke state B, bisa ke state E. Itu ciri khas dari NFA. Makanya di sini ada keterangannya. Dalam NFA, setiap input simbol bisa menuju ke lebih dari satu state. Jadi dari satu state, ketika dia dikasih suatu input simbol, itu dia bisa ke lebih dari satu state. Berbeda dengan DFA, yang ketika dikasih input simbol, dia hanya bisa menuju ke satu state saja. Sehingga kalau diperhatikan lagi, di tabel transisinya, ya, ini akan ada value yang berisi lebih dari satu state. Kalau di DFA tadi, dia akan hanya berisi satu state saja. Tapi kalau di MFA, dalam satu sel seperti ini, dia bisa berisi lebih dari satu state. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa ke N. Gitu ya. Artinya bergantung dari satu state dia bisa menuju ke state yang mana saja. Ya, jadi kalau misalkan saya punya apa namanya mesin otomata seperti di sebelah kiri, kemudian kita susun notasi formalnya, maka I-nya atau himpunan state-nya adalah A, B, C, D, E, F, ya, sesuai dengan yang ada di sini. Lalu sigmanya atau himpunan input simbolnya itu adalah A, B, dan K, ya. Lalu Q0 itu initial state-nya adalah state A, lalu F himpunan final state-nya itu ada 2, D dan F. Nah, kemudian untuk tabel transisinya, misalkan dari state A ketika dikasih input simbol A, ya, maka dia bisa menuju ke dua state, bisa ke B, bisa ke E. Makanya di sini B, E. Dari state A dikasih input simbol B, coba lihat di sini. Dari state A dikasih input simbol B itu nggak bisa karena tidak ada panah yang memiliki label B. Sehingga di sini isinya adalah empty, ya, himpunan kosong. Empty. Sama, dari state A dikasih input simbol C itu nggak bisa. Maka di sini isinya kosong. Dari state B yang ini dikasih input simbol A, dia nggak ada, kosong.
Dari set B dikasih input simbol B, dia ke C. Dari set B dikasih input simbol C, kosong dari isinya. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, dari yang D coba. D tidak ada panah keluar sama sekali. Itulah kenapa di sini Anda lihat ketika D dikasih input simbol A, B ataupun C, isinya kosong semua. Tidak ada. Ya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari NFA. Satu cirinya saja. Nanti kita akan belajar beberapa ciri dari NFA yang lain. Ini ciri yang pertama. Jadi satu step dia bisa menuju ke lebih dari satu step yang lain ketika dikasih suatu input simbol. Oke. Kalau misalkan dikasih input string A, B, C, gimana Pak? Apakah dia bisa diterima atau tidak? Nah, ini berhubungan sama ciri dari NFA yang berikutnya. Jadi, NFA ciri berikutnya adalah step berikutnya bisa dipilih secara random. Jadi ketika saya dikasih input simbol ABC, berarti kan ketika saya posisinya ada di step A, kemudian saya dikasih simbol A, pilihannya kan dua ya, bisa ke B, bisa ke E. Nah ini milih yang mana Pak? B atau E? Random. Bisa ke B, bisa juga ke E. Gitu. Oke. Misal saya ke B, gitu ya. Maka jadi pilihannya bisa ke sana, bisa ke sini. Random saja. Oke. Kemudian, string diterima jika salah satu rute ada yang berhenti di final state. Karena rutenya itu ada dua, bisa ke atas, bisa ke bawah, maka suatu string dalam NFA itu dinyatakan dia diterima jika salah satu rutenya itu ada yang berhenti di final state. Jadi kita harus mencari satu persatu. Ketika ada satu dua rute saja yang dia berhasil masuk ke final state, artinya dia berhenti di final state, ya udah berarti string itu diterima. Tapi selama dia belum berhenti di final state, kita coba lagi rute yang lain. Terus seperti itu sampai semua rute sudah selesai kita coba. Kalau semua rute sudah kita coba ternyata kok tidak ada satupun yang bisa berhenti di final state, berarti string itu ditolak. Sebagai contoh, misalkan di sini saya kasih input string ABC gitu ya. Yang pertama, saya dari set A, kemudian saya menuju ke E, atau saya lewat bawah gini. Kemudian saya ke set F, karena kan ABC ya, berarti dari A ke E, lalu ke F, lalu ke E gitu kan. Nah, karena dia berhentinya di sini, maka untuk rute ini, rutenya ditolak. Jadi rute yang bawah ini ditolak. Bagaimana untuk rute yang di atas? Kalau rute yang di atas, maka dari A, ya, kemudian dikasih input simbol A, maka saya ke B, lalu input simbol B, saya ke C, lalu input simbol C, saya ke D. Karena saya berhentinya di final state, maka rute ini dia diterima. Karena ada salah satu rute yang diterima, maka string ini saya katakan dia diterima. Atau string ini dikenali sebagai bahasa oleh mesin NFA di sebelah kiri. Ya. Bagi yang mungkin masih bingung, tak masalah. Ini videonya saya record, nanti akan saya upload di YouTube dan linknya akan saya taruh di LMS. Nanti kalau Anda ingin nonton lagi gitu ya, bisa diputar berkali-kali, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah merupakan ciri NFA yang berikutnya. Jadi dalam NFA, suatu input bisa langsung menuju ke step berikutnya jika terdapat simbol epsilon pada fungsi transisinya. Oke. Sekali lagi, suatu input bisa langsung menuju ke step berikutnya jika terdapat simbol epsilon pada fungsi transisi. Saya kasih contoh, saya punya mesin otomata seperti ini. Ya.
Ada 3 state di sini, Q0, Q1, dan Q2. Lalu di sini ada 2 simbol. Simbol 1 dan epsilon. Anda masih ingat, epsilon itu menandakan string kosong. Ya. Artinya dia tidak ada simbol apapun di sana sebetulnya. Dia string kosong. Nah, ini kalau misalkan saya masukkan input simbol 1, ketika saya masukkan input simbol 1, jadi misalkan sekarang posisi saya ada di 0, saya masukkan input simbol 1, maka pilihannya 2. Yang pertama, saya bisa saja dari Q0 saya berhenti di Q1. Artinya ketika saya ada di Q0 kemudian dikasih input simbol 1, saya kan harusnya ke Q1, ya kan? Nah, ketika saya udah sampai di Q1, pilihannya 2 ini. Saya berhenti atau lanjut. Ini boleh. Kalau misalkan saya berhenti di sini, ya udah berarti saya berhentinya di Q1. Tapi karena di Q1 ada epsilon, maka saya bisa saja langsung lanjut ke Q2. Gitu. Jadi dari Q0 ketika saya dikasih input simbol 1, saya akan langsung menuju ke Q2. Mengapa kok bisa langsung menuju ke Q2, Pak? Karena dari Q0 saya ke Q1, ya, karena input simbolnya kan 1. Kemudian dari Q1 ke Q2, ternyata di sini dikasih epsilon. Epsilon itu gampangannya kayak Anda dipersilahkan. Kalau mau lanjut, ya silahkan. Nggak mau lanjut, juga boleh. Ya, maka dari Q1 saya pilihannya 2. Bisa berhenti di sini, bisa juga saya teruskan sampai ke Q2. Itu ciri dari NFA. Ya, oke. Itu ciri berikutnya dari NFA. Kita coba ke mesin otomata yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang tadi. Di sini saya punya mesin otomata, ya. Ini penggabungan dari ke keempat cirinya yang dimiliki oleh NFA. Ya. Yang pertama, kita coba membuat notasi formal dari mesin NFA di samping kiri ini. Yang pertama, saya tulis dulu himpunan state-nya. Ada state A, B, C, dan D. Oke. Lalu untuk sigmanya atau input simbolnya itu ada 3. Apa saja? 0, 1, dan epsilon. Ya, epsilon meskipun dia itu string kosong, tetap bisa kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian Q0 atau initial state adalah state A. Lalu himpunan final state-nya adalah state C. Oke. Sekarang untuk fungsi transisinya, deltanya. Kita nyatakan dengan menggunakan tabel transisi di sebelah baris. Jangan lupa ini adalah state, kolomnya adalah simbol. State A, ketika dia dikasih input 0, dia hanya bisa menuju ke A kembali. Ya, maka di sini A. Ketika state A saya kasih input simbol 1, maka pilihannya 2. Ingat ciri NFA yang nomor 1. Dari A ketika dikasih input simbol 1, maka pilihannya 2. Saya bisa tetap berada di A atau bisa menuju ke B. Maka di sini ada 2. A, B. Untuk epsilonnya kosong, nggak ada. Ya, jadi A kan nggak ada panah yang mengandung epsilon sama sekali. Maka di sini kosong. Kemudian dari state B, ketika saya dikasih input simbol 0, isinya kosong. Kita lihat, tidak ada panah yang ada label input simbol 0-nya. Ketika saya dikasih input simbol 1, ya saya akan ke C. Ketika saya dikasih epsilon, saya akan ke C juga. Dari C, ketika saya dikasih 0, saya ke D. Nah, ketika saya dikasih 1, saya juga ke D. Ketika saya dikasih epsilon, tidak ada. Maka kosong. Di D, ketika saya dikasih input simbol 0, saya ke C. Ketika dikasih input simbol 1,
tidak ada, maka kosong. Ketika dikasih input simbol epsilon juga kosong. Jadi ini merupakan notasi formal untuk mesin otomata yang sekarang. Bagaimana kalau misalkan saya masukkan string ini 0, 1, 1, 0. Oke. Kita mulai dulu dari simbol yang pertama. Sekarang posisi saya ada di A. Simbol yang pertama adalah 0. Maka dari A, saya akan menuju ke A. Ya. Kemudian 1. Ya. Simbol yang kedua, 1. Pilihannya 2. Tetap di A atau ke B. Saya milih tetap aja di A. Kemudian simbol yang kedua, sama, 1 lagi. Pilihannya 2. Tetap di A atau ke B. Saya pilih tetap di A saja. Berikutnya, simbol yang keempat yaitu 0. Dari A, saya ke A lagi. Berhentinya di sini. Sehingga dia dinyatakan ditolak. Oke, itu rute yang pertama. Rute yang kedua sekarang. Dari A, ketika saya dikasih input simbol 0, maka saya akan tetap di A. Maaf ya, ini harusnya dari A ke A dulu, baru kemudian ke B, ya kan? Kan 0, pertama itu 0, dia ke A, ya. Setelah itu 1, maka dia ke B, gitu kan ya. Berikutnya 1 lagi, maka dia ke C. Ya. Nah, ini ada 2 pilihan sebetulnya. Jadi gini, ketika saya posisinya ada di A, ketika dikasih input simbol 0, ya, saya akan menuju ke A lagi gitu ya. Ketika saya dikasih input simbol 1, 1 yang pertama, saya ke B. Nah, di sini pilihannya 2. Saya berhenti di B atau saya lanjutkan aja ke C. Karena di sini kan ada epsilon. Ya, maka dari A, ketika saya dikasih input simbol 1, saya bisa aja langsung ke C. Tentunya dengan melewati B terlebih dahulu. Jadi dari A ke B ke C itu hanya melalui satu input simbol saja. Itu saya sudah sampai di C. Karena di sini ada epsilon. Ya. Kemudian kalau misalkan saya mau teruskan lagi, di sini input simbol yang ketiga yaitu 1, maka dari C saya akan ke D, ya. Kemudian 0, dari D saya akan ke C. Sorry, ini yang pertama ini kayaknya ya. Ini yang pertama. Kalau yang pertama ini berarti dari 0, 1, 1, 0 gitu. Nah, untuk yang kedua itu beda lagi. Ini. Nah, jadi 0 ya, 1 langsung ke sini, 1, 0 gitu. Itu yang ketiga. Ya, sehingga yang ini diterima. Kalau Anda sudah mendapatkan rute yang diterima, nggak perlu terusin lagi pencariannya. Ya udah, ketika dia udah diterima, maka string ini sudah pasti dia akan Oke, itu cara penelusuran ya, dengan menggunakan NFA ketika diberikan suatu input string. Ini yang membuat NFA sedikit lebih kompleks ketimbang DFA. Saya harap Anda sudah bisa memahami bagaimana cara kerja NFA. Tapi kalau misalkan Anda masih belum paham, silahkan setelah ini bisa bertanya. Saya buka sesi pertanyaan. Minggu depan, insya Allah kita akan belajar bagaimana caranya mengubah dari mesin NFA menjadi mesin DFA. Itu minggu depan akan kita pelajari. Oke, untuk hari ini seperti itu saja ya materi kita. Kalau ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada.